Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terima kasih yang tak terhingga kepada Sang Pencipta, karena atas segala izinnya sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam masjid ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini insyaallah senantiasa menjadi atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala seperti yang telah Allah janjikan, yang telah baginda Rasulullah SAW yang telah dijanjikan melalui sabdanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah. Sinina untuk melebihi dunia seluruh melebihi dia yang bersama Allah Ta'ala. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa permohonan maaf dari Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Hijrah, khususnya kepada saudara-saudaraku yang jauh-jauh datang, ada dari Makassar, Goa, Maros, Wajo, Sidra, Agapi, Ketua Departemen. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua kami, Bapak Haji Hussein, sekiranya beliau menyambut kita pada malam hari ini. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal, beliau masih berada di Jakarta, sehingga beliau memberikan amanah kepada kami untuk mewakili pengurus masjid. Yang kami hormati, yang kami banggakan aliran untuk kita Bapak Pengajar Sidar. Beliau ini adalah orang tua kita sekaligus penasihat kita yang selalu membimbing kita di masjid kita ini. Kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa terus membina anak-anaknya yang ada di masjid ini. Terima kasih pengaji yang selalu senantiasa mendukung anak-anak kita di masjid ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada orang tua kita, Bapak Haji Nurdin. Beliau adalah bendahara umum di masjid ini. Meskipun bendahara umum, tetapi hampir seluruh operasional di masjid ini beliau yang tahu semua. Kalau saya dengan Pak Ketua kadang-kadang atau itu Masya Allah coba ke kegiatan. Terima kasih pengaji dan seluruh jamaah, baik orang tuaku laki-laki, saudara-saudaraku laki-laki, begitu pula perempuan yang senantiasa berjuang di balik layar, karena setiap kegiatan
tidak jadi Pak kalau tidak didukung sama ibu-ibu. Macu kita itu makin berhasil tanpa ada wanita di belakangnya yang selalu mensupport, yang selalu mendukung segala aktivitasnya. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pada malam hari ini yaitu pengajian yang bertema mari merefleksi diri menuju tahun 2022 yang diprakarsai oleh saudara kita dari komunitas pendakwah keren. Insyaallah nanti beliau yang menyampaikan sedikit terkait dengan aktivitasnya, tapi saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kita ini semuanya the best, semuanya terbaik. Buktinya sudah banyak yang tampil di MNCTV, ada juga Indosiar, AMITV sama TVRI. Mudah-mudahan nanti ustadz-ustadz yang ada boleh juga dipanggil juga supaya bisa saling berkolaborasi, bersinergi dan saling mendukung. Amin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Kabupaten Bone, selamat datang di Masjid Nur Tijarah. Insyaallah sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari saudara-saudaraku. Akan tetapi kami mau sampaikan sedikit bahwa di masjid ini namanya saja Masjid Nur Tijarah. Di sini Ustaz 99,9% itu semuanya pedagang. Jadi kalau bisa nanti di sini ini persoalannya usaha, apalagi saat ini kita masih dalam suasana pandemi, hampir semua usaha itu menurun. Jika nanti seimbang keperluannya, ataukah ada amalan-amalannya, ataukah ada semacam yang bisa memotivasi serekwami dan Bone, khususnya jamaah Masjid Nur Tijarah pada mahabbah dunia apa barakatum Allah taala. Amin. Lumayan terbatas. Selanjutnya, karena kami tidak tahu bahwa kalau sambutan itu semakin pendek semakin bagus, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kami atas nama pengurus masjid memohon maaf sekiranya dalam kegiatan ini terjadi banyak kekurangan, kehilapan. Kami atas nama pengurus masjid memohon maaf kepada saudara-saudaraku, khususnya tamu-tamu dari luar, juga saudara-saudara Ustaz yang dari Bone. Ada kakak saya Ustaz Syarif, Pak Syarif, ada Ustaz Pak Musadi, silahkan Ustaz. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa tentu kehadiran seperti ini artinya apa? Menambah silaturahmi kita, khususnya bagi saudara-saudaraku kaum muda, khususnya bagi teman-teman dai. Maka dari itu kami mau sampaikan bahwa mari kita saling mensupport, saling mendukung. Semoga dengan eratnya persaudaraan ini, dengan eratnya silaturahmi ini, janji kita Muhammad SAW, orang yang dijaga silaturahminya akan dipanjangkan umurnya, akan ditambahkan rezekinya, dan juga dilapangkan umurnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ustaz saya sampaikan ini lebih dan kurangnya kami atas nama panitia mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta jajarannya, para alim ulama, para orang tua, puang ngaji semua. Mohon maaf saya tidak sempat sebutkan satu persatu nama tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati dan saya muliakan Sekretaris Wilayah KPK Komunitas Pendakwah Keren Ustaz Zain, yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Baim Korda KPK Kabupaten Goa, Ustaz Irsan Korda Makassar, Ustaz Andi Eteng dari Wajo, Ustaz Rustan dari Sidra, serta seluruh jajaran KPK Bone sampai yang akan dihubungkan sebentar. Ada Ustaz Rudi, Ustaz Syarif dan Ustaz Agus, perjuangan saya di Poso kurang lebih selama 3 bulan. Ada Ustaz Bustami, ada Ustaz Syahrir, Ustaz Rafi, dan saya hormati dan saya muliakan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bone, Ustaz Haji Bahtiar. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang insya Allah semuanya kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi adik pemirsa, saya mohon maaf lahir batin. Sebenarnya di belakang saya ini guru-guru saya. Ya, saya sebenarnya adalah pengawalnya para ustadz. Ya. Mungkin ibu-ibu penasaran yang mana yang saya foto? Ya. Yang mana kira-kira yang mirip? Ya, yang jelas bukan yang paling meningkat karena tua. Nah, jadi saya sama dengan Ustaz Sarif sama Ustaz Agus, sama-sama dari anggota kepolisian, sama-sama kemarin di Bone berdakwah kurang lebih 3 bulan. Saya mohon izin mewakili founder atau pendiri KPK Komunitas Pendakwah Keren. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemuliaan, Ustaz Raden Ahmad Afandi. Meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sempat hadir, yang rencananya hadir karena baru minggu kemarin roadshow atau safari dakwah di Sulawesi Selatan. Karena sudah ada jadwal di Sumatera tanggal 10 sampai 15 ini, sehingga beliau tidak sempat untuk hadir langsung di sini. Sekali lagi dari founder atau pendiri Komunitas Pendakwah Keren mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh jamaah dan mudah-mudahan nantinya bisa silaturahim dengan jamaah semua. Bapak Ibu yang bisa hormati dan dimuliakan Allah, jadi mungkin banyak yang bertanya apa itu KPK. Bahkan ketika Ustaz Syarif, Ustaz Agus dan Ustaz Rudi kemarin posting berita Polres Bone didatangi KPK. Ya, KPK identik dengan komunitas atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, jangan-jangan ada apa di Polres Bone yang didatangi sama KPK? Ada apa ini Masjid Nurul Tijari didatangi KPK? Ya, jangan-jangan ada sesuatu. Ya, jangan juga dibilang KPK komunitas penggali kubur. Ya, jadi kami adalah komunitas pendakwah keren. Ya, kenapa keren? Ya, jadi dai-dai KPK itu merupakan sekumpulan dai-dai muda. Nah, jadi kalau ustadz-ustadz atau dai-dai KPK itu merupakan ustadz-ustadz muda, milenial, bahkan yang sudah tua akan kelihatan muda. Ya, bisa dilihat contohnya ini. Ya, alhamdulillah. Pertama itu muda-muda semua. Yang kedua, kenapa keren? Karena biasanya sangat susah untuk mengumpulkan para ustadz, para dai dalam satu tempat. Ya, alhamdulillah di KPK namanya kebersamaan. Ya, kalau biasanya ini tidak semua nih. Biasanya ustadz hanya menunggu panggilan ceramah. Nah, kita ini dari dai-dai KPK adalah dai-dai yang mendatangi jamaah. Ya, jadi kita yang datangi jamaah. Dan
yang terpenting kita tidak pernah merepotkan jamaah. Ya, tidak pernah saya Ustaz Sari, Ustaz Agus, Ustaz Rudi, saya tidak pernah bilang di mana kami kasih nginap sebentar. Tidak Pak. Jamaah mengerti. Tidak pernah kami tanyakan kami harus nginap di sini, kami harus makan di sini, tidak ada. Jadi murni karena prinsip kita dari KPK adalah ikhlas ruhnya dakwah. Jadi ikhlas ruhnya dakwah. Jadi insya Allah tidak ada dari KPK ketika ditelepon Ustaz bisa diisi ceramah di sini, tidak ada balasannya berapa. Jadi kalau ada besok-besok dari KPK seperti itu ya tinggal lapor sama saya, lapor di Polres. Ada KPK minta sekian. Ustaz ceramah di sini 500 tidak bisa, 1,5 juta. Jadi tidak ada seperti itu. Karena dakwah adalah tugas kita semua. Dakwah adalah cinta, dakwah adalah bentuk kasih sayang, perhatian kita kepada sesama manusia. Karena tugas kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Dan kita punya visi misi membangun moralitas dan spiritual umat dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah tentunya di berbagai tempat. Kenapa sekarang banyak paham-paham, banyak aliran-aliran? Kenapa? Karena tidak ada dakwah yang masuk di dalam satu tempat itu. Jarang kasihan. Misalnya, apalagi kalau nanti misalnya ATP, Indosiar, MCTV, susah kayak diundang Ustaz. Mahal-mahal bayarannya. Tidak ada. Jadi kami turun di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang jarang mengadakan kegiatan, maka kami harapkan dengan adanya KPK di Bone ini, insya Allah lebih mengintensifkan lagi dakwah. Ada majelis-majelis rutin. Karena Ramadan saja Bapak Ibu setiap malam dengan ceramah kadang terlupa gitu. Lupa itu ada merasa Pak Ustaz. Jadi setiap hari saja kita dengar ceramah, kadang kita lupa, kadang kita lalai. Apalagi kalau jarang-jarang nanti. Mudah-mudahan dengan hadirnya dai-dai KPK nanti, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian, majelis-majelis, insya Allah tidak akan terkendala lagi dengan ustadznya. Ya, karena insya Allah kami hadir kapan, di mana, dan situasi apa saja. Jangan dipikirkan mau undang ini majelis taklim baru, tidak ada di bendaharaan, tidak ada di konsumsinya. Bagaimana itu? Laksanakan saja, undang hubungi Ustaz Rudi. Ya. Selaku koordinator di KPK Bone insya Allah. Tinggal dihubungi. Ustaz ada pengajian ibu-ibu, minta dari KPK untuk mengisi. Insya Allah akan diisi. Jadi prinsip kita bagaimana membangun moralitas dan spiritual keagamaan dengan nilai-nilai Al-Quran tentunya dan kebangsaan. Jadi kita khawatir sekarang Pak, apalagi generasi muda kita saat ini dengan adanya perkembangan IT, handphone, saya HP mana aja mana ada, ya saya HP ini anaknya kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan, maka tentu generasi kita akan rusak, generasi kita akan dijajah sama orang-orang luar. Jadi mari kita sama-sama membangun umat, membangun generasi ini dengan nilai-nilai agama insya Allah. Alhamdulillah KPK sudah terbentuk di kurang lebih 8 provinsi. Tanggal 10 sampai 15 ini pembentukan di Sumatera, Medan. Kemudian bulan Januari nanti di Papua. Alhamdulillah. Kalau di Sulawesi Selatan sudah 11 kabupaten, tambah Bone sudah 12, sudah bisa mengisi seluruh kabupaten insya Allah. Dan kami terus bertukar. Jadi nanti KPK Bone silaturahim ke Pangkep, kayak sekarang dari Wajo ke sini, dari Pangkep ke sini, nanti dari Bone kemana, supaya kita ada referensi juga, supaya jamaah-jamaah juga punya banyak referensi pengetahuan-pengetahuan dari berbagai ustaz insya Allah. Jadi sekali lagi mohon kami diterima, mohon dai-dai KPK di Bone ini diterima, dan insya Allah kita berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi satu ini silakan, kalau banyak dai-dai yang mau masuk ke KPK silakan, mau dari IPMI, mau lembaga dakwah manapun kita terima. Jadi KPK itu tidak mengikat. Intinya kita hadir untuk umat, dibutuhkan untuk umat, kita datang. Jadi tidak perlu dipikirkan bagaimana caranya ini, bagaimana caranya mendatangkan, ada atau gitu. Jadi sekali lagi ikhlas seluruhnya dakwah prinsip KPK, dan kami tidak akan menerima apapun. Tapi kalau dikasih kami tidak tolak. Ya kalau dikasih tidak apa-apa gitu. Ya karena kita gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi kalau menarik tidak, tapi kalau dikasih tidak menolak juga. Ya. Jadi pada intinya jangan pernah
kita menyusahkan umat, tapi kita bagaimana memberikan pencerahan kepada umat, insya Allah. Saya kira itu nanti panjang lebar akan dijelaskan oleh sekretaris wilayah. Pada intinya mohon kami dai-dai KPK, komunitas pendakwah keren diterima di masyarakat, di jamaah sekalian, dan mohon senantiasa bimbingannya para alim ulama, para ustadz, orang tua kami, buang haji semua, mohon bimbingan tak semua. Mudahan kami semua bisa istiqomah dalam dakwah insyaallah. Saya kira itu karena yang mau kita dengarkan adalah ceramah dari ustadz-ustadz kita dari KPK, dari berbagai KPK, dan insyaallah mudahan bermanfaat insyaallah, dan lain kesempatan bisa silaturahim lagi dengan jamaah sekalian insyaallah. Mudahan sehat-sehat semua, mudahan senantiasa dilancarkan urusan, dimudahkan segala kegiatan usaha-usaha insyaallah, panjang umur insyaallah, kita silaturahim lagi insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, pengurus Masjid Nurul Tijarah, para teman-teman komunitas pendakwah keren yang ikut di rombongan kami tadi, terkhusus teman-teman KPK dari Kabupaten Bone, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh anak-anak, tokoh bangunan, tokoh bursa, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah rahmati berkah kita semua, amin. Saya sudah janjian sama Pak koordinator wilayah, saya sekretarisnya Pak, bahwa di acara nanti Pak Korwil yang duluan, saya penutup. Ya, sempat saya keringat dingin karena saya sempat terakhir, kalau kuliah banyak foto di belakang. Bila kalau saya yang terakhir dan semua ceramah, saya ke bagian subuh. Tapi alhamdulillah, hampir semua koordinator di kabupaten kota yang hadir malam ini dan berceramah, dan menurut saya alhamdulillah tidak salah mereka disematkan kata-kata pendakwah keren, walaupun 90% saya tidak mengerti apa yang bilang. Saya orang Selayar Pak, jadi tidak paham bahasa Bugis. Satu itu tahu Mandriol. Itu pun tadi kalau belajar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh koordinator tadi, Bapak Ustadz Zikar Muhammad Burhilal, bahwa komunitas pendakwah keren ini yang pertama, ini komunitas lepas, namanya komunitas kumpul-kumpul, bukan organisasi resmi. Jadi kalau kita tanya mana SK-nya, mana apa istilahnya itu, notarisnya tidak ada. Pendiri KPK takut kalau KPK itu resmi dan tidak dapat dibubarkan. Makanya kami bentuk komunitas begitu saja, dikukuhkan begitu saja, mau bubar-bubar saja. Karena inti dari pelaksanaan berdirinya KPK ini adalah bagaimana merekrut dai-dai yang ikhlas, dan ikhlas itulah yang menurut kami keren. Tidak semua Pak Dai dari Makassar saja kita panggil ke sini gratis. Tidak semua. Kami alhamdulillah sampai ke Medan di telepon gratis, tidak bicara apa, walaupun bulan ada. Kita tidak minta, yang dilarang kami dikasih saja 1 miliar dari. Tapi jangan bikin kesepakatan saya akan datang kalau sekian. Maka kalau ada 6 orang yang mau dikukuhkan sebentar, apa mukanya lebih baik? Kalau kita undang mereka dan dia tanya tadi, laporkan sama saya tidak hanya pecat, tapi saya perkarakan. Biar Pak polisi.
Kenapa? Kalau sekiranya dakwah itu harus dibayar, Pak. Saya khawatirnya jangan sampai Nabi minta royalti. Nabi minta setiap kau dapatkan Al-Quran kau wajib bayar saya. Apa yang mau dibilang? Naik di mimbar 11. Tapi begitu di telepon, bunyi tidak ada, tapi di lorong-lorong, jadi ada cerak. Nah, Ustaz begini kalau mati dulu dia dulu yang dilender. Dan insya Allah tidak ada di KPK. Sampai hari ini saya selaku sekretaris yang selalu memantau kegiatan-kegiatan KPK dan kemudian melaporkan kepada Pak Korwil, tidak pernah saya dapati seperti itu. Pun kalau ada sudah kita tegur langsung SP3, tidak ada SP1 di KPK. 2 kali berbuat langsung diberhentikan dari KPK. Nah oleh itu Bapak Ibu, itu yang seputar tentang KPK. Berdirinya itu tahun 2017. Pertama kali terbentuk itu untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian beralih ke Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Insya Allah kalau bulan depan kita akan pembentukan di Papua, dan bulan 2 insya Allah rencana di Sulawesi Tengah. Palu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah. Dan insya Allah menyusul lagi. Tugasnya apa? Kita diminta untuk mengembalikan marwahnya dakwah. Bahwa dakwah itu bukan sebagai mata pencaharian, tapi dakwah itu tugas mulia. Pernah mendirikan Pak, itu satu fotonya yang paling ujung sebelah kiri, bukan yang lucu songkok. Beliau itu pernah Pak sidang dengan beberapa ustaz, salah satunya dari Majelis Ulama Pusat. Kalau tidak salah aliran sesat yang di Madura itu ada ya? Semua ustaz bilang aliran itu salah, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, dia sesat dan salah. Founder kami, pendiri kami mengatakan dia tidak salah, aliran sesat itu tidak salah. Semua orang marahin, semua orang tuduh dia, berarti kau ikut-ikutan sesat. Dia bilang tidak, yang salah itu kalian. Kenapa? Kalian tidak mendatangi mereka itu, padahal mereka nanti kalian, mereka tunggu kalian mau popularitas di situ sudah dibayar kuat. Maka pantas dia datang aliran sesat gratis, dan terlibat. Jadi yang salah sekali. Jadi kalau ada satu tempat di dalamnya banyak aliran sesat, jangan langsung salahkan orang, salahkan pendakwa yang ada di sekitarnya. Kenapa kau tidak datang padahal mereka harus tunggu? Kalau hanya karena Medan Pak, jalannya loba-loba, kita kan di Kalimantan, satu desa dengan desa lain itu jaraknya 3 jam, kita datang. Alhamdulillah terakhir sebelum corona kita ke sana, saya pulang tipes 3 hari. Dan sejak waktu sakit saya cuma pikir, saya tipes ya, bagaimana itu sahabat-sahabatnya yang harus merelakan keluarganya, yang harus merelakan bahkan nyawanya. Kita baru tipes. Apalagi kalau mau maaf Pak, sudah ada milenial televisi, sudah ada milenial terkenal di YouTube. Mana mau dibayar negara sendiri? Cari ustaz yang aktif di YouTube, yang terkenal sekarang. Kalau saya sebut namanya, sebagai jelas bajunya serba putih. Foto jari saya Pak, kalau dia mau diundang ceramah dibayar 200.000. Saya sering telepon. Apa jawabnya? Mau jalur cepat atau jalur lambat? Kalau jalur cepat, ya butuh biaya besar. Kalau jalur lambat, ya begitu. Jadi inilah yang kami khawatirkan Bapak Ibu sehingga berdiri komunitas pendakwah Kerengan. Insya Allah seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi, mudah-mudahan sifat ini selalu kita istiqomah. Dan kegiatan ini berkunjung dari kabupaten ke kabupaten, dari kota ke kota, itu sudah kami lakukan sejak 2019.
Kita dari Pangkal, terus yang dari Pangkal dibawa ke Bulukumba, dari Bulukumba dibawa ke Makassar, yang dari Wajo dibawa ke Pare. Makanya ini saya sekarang ceramah saya tidak mengerti kalau bahasa Bugis, tapi tunggu yang dari Bugis kalau saya undang kita kalah. Merasa. Bahasa Bugisnya itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar informasi bahwa tadi saya sudah sampaikan KPK terbentuk di 7 provinsi. Founder kami, pendiri kami itu Pak Habib, orang Palembang. Beliau Habib, beliau sejak 2006 meninggalkan Palembang, tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan menikah dengan seorang perempuan asli Banjarnegara, tapi Hafiz 30 juz. Ya, beliaulah yang mendirikan bagaimana supaya bisa ikhlas. Makanya beliau itu berdakwah kemana-mana, tidak pernah tentukan tarif. Bukan beliau tidak butuh uang. Itu saya katakan tadi, kalau dikasih nanti, tapi kita tidak pernah menentukan tarif. Kabupaten Bone ini merupakan kabupaten yang ke-12 yang akan dikukuhkan hari ini. Sebelumnya itu Kabupaten Takala yang dikukuhkan, dan insya Allah kita berharap, saya sudah dapat info insya Allah setelah Bone katanya dikukuhkan di Sope, sudah ada katanya bisa kelola di sana KPK. Kami tidak banyak ibu-ibu misalnya, ibu-ibu jenis tadi, kalau mau gampang kamu kabari saya KPK Bone. Tiap hari, tiap bulan kami pengajian tanggal 5. Carikan startup bergantian, itu saja. Kalau pas kita ceramah ada yang dikasih jalan masing-masing tak 2.000 rupiah, itu dikumpul oleh 10 orang, kasih 200.000. Cukup penuh itu tangki motornya. Kan biasa dibilang pembeli bensin. Insya Allah kita tidak akan, bahkan kita dianjurkan untuk seperti itu, bekerja sama supaya apa dakwah itu tersampaikan. Apa paling tujuannya Ustaz kalau bukan menyampaikan dakwah? Saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa saya sampaikan mewakili koordinator wilayah. Saya ucapkan terima kasih sebelum kita kukuhkan para anggota KPK Bone. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian tak, atas sumbangan tak, luar biasa. Saya tidak nyangka akan seperti ini, ada di bawah dibagi-bagi makanan. Makanya tadi MC waktu memperkenalkan Pak Sekretaris Pengurus Masjid, waktu memperkenalkan bendaharanya, saya lihat bagus jika senyumnya. Kalau senyumnya masih bagus, berarti insya Allah kita pulang tidak lama. Tapi kalau penginapan mau ada di siap. Maka juga ada. Ini juga bisa terus. Kita katanya sebentar mau nongkrong di KPK juga, klinik pencinta kopi. Itu saingannya KPK di sini. Selalu bukan tadi komunitas menjadi guru. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Haji. Pak Haji, terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya yang sangat luar biasa. Betul, kami tidak nyangka akan ada seperti ini. Biasanya kami datang kosong. Saya telepon Ustaz Rudi, saya bilang apa kekurangan tak di sana. Mudah-mudahan tidak ada. Dia bilang alhamdulillah Ustaz tidak ada, ada di sponsor. Nah, ini juga jadi pelajaran teman-teman di daerah, kalau mau bikin kegiatan cari masjid dekat pasar. Kalau tidak bisa kita kasih bantuan uang, bisa mentanya, bisa kasih beli kue atau itu. Dan luar biasa Pak, saya ini kali kedua saya ke Bone, terakhir tahun 2007, kemudian baru lagi ke Bone, dan saya lihat ternyata Bone tidak jauh beda dengan Makassar. Makassar Bone luar biasa. Saya masuk di sini tadi saya rasa seperti di Masjidil Haram. Betul, datang ke kakak saya nyaman, dia imam lagi mana? Beda di Makassar, tidak ada nafas saya ngasih. Tidak. Makanya ketika kita harus bilang
Baik, saya tidak panjang lebar. Saya lihat sudah banyak yang merubah posisi duduknya. Tanda kode. Tapi saya undang dengan hormat pada teman-teman pengurus KPK Kabupaten Bone untuk dikukuhkan oleh koordinator wilayah. Yang pertama, koordinator wilayah. Jadi sedikit informasi, di KPK itu tidak ada ketua, yang ada koordinator. Kenapa tidak ada ketua? Kalau ketua itu terlihat hebat. Nah itu, kalau dia pakai ketua berarti dirinya yang mau berhenti, dirinya mau kasih terkenal. Nah bukan itu tujuan, tak ada yang satu. Bukan mau aja jadi hebat-hebat. Saya ketua koordinator. Dia yang mengkoordinir semua. Ya, kita undang koordinator Komunitas Pondok Keren Kabupaten Bone, Saudara Ustaz Rudi Asriani. Saya ke depan, dari kanan sini. Berisi informasi sedikit. Kemudian wakil koordinator daerah. Ya. Kemudian sekretaris koordinator daerah Pak Ustaz Syahril. MC. Jadi sekretaris. Kemudian wakil sekretaris Ustaz Bustami. Hah? Oh, keluar ini. Oh, saya kira sudah keluar dulu sebelum perang. Saya kira mereka yang minta pemerintah. Kemudian bendahara, ini wajib Agus Salim. Banyak tekor orang dari KPK. Oh, polisi ya. Keluar dari insya Allah bikin jadi agak baik. Dan terakhir wakil bendahara Ustaz Rafi. Mohon maaf kalau tidak berikan nama-nama, karena ini dikasihkan produk. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, KPK terbuka, siapa saja yang sevisi, satu tujuan dengan KPK silakan bergabung, hubungi koordinatornya. Ustaz, saya menggabung, silakan. Tidak ada persyaratan apa-apa, yang jelas semua ikhlas, itu saja. Terserah latar belakangnya dari mana. Saya orang itu Pak, yang tadi ceramah dari dua orang baju biru itu pengurus Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Ada juga teman kami orang Al-Wasliyah, ada juga dari mana lagi. Yang jelas radikal tidak ada, apalagi teroris. Ini bisa berlima. Baik, kepada yang kami hormati Koordinator Wilayah KPK Zona Sulawesi Selatan, Pak Ustaz Bribka Muhammad Mahila, kami persilakan untuk maju ke depan mengukuhkan dan menyematkan PIN tanpa para Ustaz dikukuhkan sebagai pengurus daerah KPK Zona Sulawesi Selatan.
Baik Bapak Ibu, jadi kalau minggu kita nggak ini huruf K. Oh, ini huruf K ya, bukan huruf I kan? Ini huruf K, 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 K. Sebelum kita tutup, karena MC-nya di depan saya ambil alih, saya undang kepada seluruh teman-teman para dai untuk bisa maju ke foto bersama. Dan ini akhir acara. Kemudian disusul dengan para pengurus masjid untuk bisa ikut bersama. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan panjang umur kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Di kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Alhamdulillah.